teman-teman, bertemu lagi dengan channel saya, Sekar Ganis Channel. Nah, kali ini masih dengan konten pelajaran bahasa Sunda. Kita membahas kosakata dari huruf B ya. Melanjutkan konten berikutnya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Digit subscribe-nya. Jangan lupa juga di like, juga komen di kolom komentar. Barangkali ada saran-saran buat kemajuan channel saya. Jangan lupa juga share ke teman-teman bila teman-teman juga ingin belajar bahasa Sunda. Dan jangan lupa juga ditekan lonceng notifikasinya biar teman-teman ada pemberitahuan video-video yang terbaru saya untuk selanjutnya. Oke, kita mulai guys. Bebene atau bebende ya, artinya kekasih. Bedegong artinya bandel. Bedil artinya senjata laras panjang ya. Bedog artinya golok. Begal artinya perampok. Begang artinya kurus. BH atau kutang artinya bra. Beja itu kasar ya. Kalau halusnya wartos itu artinya kabar atau berita. Beke artinya pendek. Bekong artinya muk besar ya. Belegug artinya bodoh atau tolol. Ini mungkin buat orang yang lagi kesel ya, yang lagi marah. Dasar belegug gitu. Jadi belegug itu artinya bodoh atau tolol gitu. Terus belejog atau kabelejog artinya tipu atau tertipu. Belenyeh artinya tertawa kecil. Belesek artinya amblas ya. Jadi di tempat yang licin gitu. Jadi di lumpur dia amblas gitu. Jadi itu disebut belesek ya kalau bahasa Sunda. Belet artinya bodoh. Bencong atau banci artinya waria. Bendu itu halus ya. Kalau kasarnya ambek ya, itu artinya marah. Bener itu kasar ya. Kalau halus itu bahasa Sunda halusnya leres ya. Itu artinya benar. Bengkok artinya lengkung atau melengkung. Bengkung artinya bengkok atau lengkung. Dan bentang artinya bintang. Bentar artinya petir ya. Sambar petir gitu artinya bentar. Benten itu halus ya. Kalau kasarnya sama beda. Jadi kasarnya sama dengan bahasa Indonesia diucapkannya beda ya. Kalau halusnya itu benten ya. Bere atau mere artinya beri atau memberi. Berehan artinya sopan. Dan bersih artinya bersih ya. Bersin artinya sama bersin ya. Berkat artinya hadiah. Beheng artinya leher. Belah artinya belah. Belem artinya bakar. Beli artinya beli. Belit artinya lilit. Benget itu kasar ya. Kalau halusnya rarai itu artinya wajah. Benghar artinya kaya. Bengket artinya ikat. Berang artinya siang. Berat artinya berat. Berem artinya merah. Berit artinya tikus. Dan besi artinya besi. Beteng itu kasar ya. Kalau halusnya patuangan itu artinya perut. Bewara artinya berita. Biang artinya ibu. Biantara artinya pidato ya. Bikang artinya betina buat hewan ya. Bingah itu halus ya. Kalau kasarnya bunga itu artinya gembira. Bilatung artinya belatung. Binangkit artinya kreatif.
Bingung artinya kalut ya, atau sama bingung juga. Kalau bingung sama bingung ya, bahasa Sundanya juga bingung. Dan birek artinya tidak kenal ya. Bitis artinya betis. Bisluit artinya surat keputusan atau SK ya. Bitu artinya meledak atau pecah ya. Biwir itu kasar ya. Kalau halus itu lambai. Jadi artinya bibir ya. Kalau halus bibir itu lambai, kalau kasar itu biwir. Terus kalau bobo artinya tidur ya. Itu halus, termasuk halus, bahasa Sunda halus. Kalau kasar itu sare ya. Ada yang lebih halus lagi, itu tidur itu kulem ya. Bobo itu tengah-tengah ya. Tapi ada dua arti. Bobo juga bisa dikatakan lapuk atau rapuh. Jadi bahasa Sundanya lapuk atau rapuh itu bobo ya. Dan boboko itu artinya bakul. Bobos itu halus ya. Kalau kasarnya itu kentut. Hitut. Hitut. Jadi arti kentut itu kalau kasar hitut, kalau halus bobos ya. Boboto artinya pendukung ya. Dan bodas itu artinya putih ya. Bodo artinya bodoh. Boga itu kasar ya. Kalau halus gaduh. Itu artinya punya ya. Bojo itu halus juga. Kalau kasar pamajikan ya. Itu artinya istri. Boloho artinya bodoh, tapi tidak bisa dikatakan bodoh juga sih. Boloho juga bisa diartikan dengan polos, masih naib ya. Jadi budak eta mah boloho keneh gitu, anak itu mah masih polos gitu. Jadi beda sama bodoh gitu. Kalau bodoh benar bodoh, tapi kalau boloho bisa diartikan juga polos atau naib ya. Dan bojo itu bisa dibilang pun bojo. Pun bojo itu adalah istriku ya. Jadi pun bojo. Dan selanjutnya bolokot itu artinya kotor lumpur ya. Bongo artinya lengah ya. Bosen artinya bosan. Buah artinya mangga. Jadi kalau mangga, kalau diartikan ke bahasa Sunda itu sapaan gitu, punten mangga gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia mangga itu adalah buah mangga. Tapi kalau di bahasa Sunda mangga itu adalah buah ya, buah. Jadi agak bingung juga ya. Ya pokoknya itu deh ya. Budah artinya buih atau busa ya. Budak itu kasar ya. Kalau halusnya murang kalih ya. Bahasa Sunda halusnya murang kalih. Bahasa Sunda kasarnya budak itu artinya anak. Buek artinya burung hantu. Bujal itu kasar ya. Itu artinya udel. Kalau halus artinya udal juga. Bahasa Sunda halusnya udal itu udal juga. Tapi kalau bahasa Sunda kasarnya itu namanya bujal ya. Bujangan artinya jejaka. Bujur itu kasar ya. Kalau halus bahasa Sundanya pantat itu imit ya. Imbit. Pantat itu ya, bahasa halusnya imbit, bahasa kasarnya bujur. Bukbak artinya obrak-abrik. Buktos itu halus ya. Kalau kasarnya bukti ya. Jadi kasarnya juga artinya sama dengan bahasa Indonesia bukti ya. Dan buku artinya sama buku. Bulan artinya sama bulan dengan bahasa Indonesia. Jadi pengucapannya sama, artinya bulan ya. Bulan juga artinya bulan juga. Bulau artinya biru ya. Dan bulet artinya bulat ya. Jadi
kalau bukan orang Sunda, bilang bulet itu agak-agak sulit ya, karena orang Sunda itu khasnya itu di huruf e ya sama d, buled gitu ya. Terus bumi itu halus ya, itu artinya rumah. Kalau kasar imah ya, jadi imah. Buni artinya tersembunyi ya, jadi bahasa Sundanya tersembunyi itu adalah buni. Buntut artinya ekor, burete artinya gendut, tapi lebih ke perut ya. Kalau burete itu lebih kepada perut besar, itu artinya burete ya. Kalau gendut itu di bahasa Sundanya enggak burete juga ya, gitu. Jadi gendut juga, kalau ke bahasa Sundanya bisa dibilang gendut juga, bisa dikatakan gendut juga gitu. Atau bayuh-yuh bisa dikatakan gendut juga. Tapi kalau burete itu lebih ke perut ya, perut besar gitu. Oke, kita lanjut. Buru itu kasar ya. Kalau halusnya enggal, itu artinya lekas atau cepat. Buruken, buruken atuh, cepetan dong gitu. Buruken itu artinya cepetan ya. Buruan, buruan itu adalah halaman rumah ya. Jadi artinya halaman rumah itu buruan ya. Buruh atau buruhan artinya upah. Buruhan itu kasih upah ya. Buruh atau buruhan itu upah atau kasih upah. Burung artinya gila ya, gila. Dan selanjutnya butuh itu kasar ya. Kalau halusnya, bahasa Sunda halusnya perlu itu peryogi ya. Kalau kasarnya butuh, itu artinya perlu ya. Dan selanjutnya butut itu kasar ya. Kalau halusnya itu awon, itu artinya jelek ya. Buyur atau burui itu artinya anak katak ya. Mung sakitu heula pelajaran dina danget ieu. Wilujeng tepang deui di video abdi salajengna. Hatur nuhun. Sampurasun. Juga yang artinya, nah itu saja dulu pelajaran kosakata bahasa Sunda dari awalan huruf B. Oke guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampurasun. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.